Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin cuci satu tabung dengan kerusakan tidak ada tenaga pada saat proses pencucian. Yang mana pada video kali ini saya akan melakukan modifikasi pada bagian inti gear pada pulsator sehingga mesin cuci bisa dipergunakan lagi. Baiklah, ini ceritanya. Nah ini Mas nih, aku nyalakan kan nyala dia. Nah ini nyala aja ini. Nah nyala aja semuanya. Nah cuman yang paling atas tuh nggak bisa bergerak. Nih yang kayak diem gitu aja. Terus harusnya kan di sini keluar air ini, nyemprot dari sini pada saat pencucian nih, keluar air. Ini bisa muter-muter balik ke kanan, nanti balik ke kiri. Ini nggak bisa balik ke kanan, balik ke kiri. Jadi yang di atas nih mandek kayak gini aja, dia nggak bisa bolak-balik gitu. Nah muternya kayak gini aja pelan, air juga nggak bisa keluar dari sini nih. Harusnya kan ada air ini di samping-sampingnya nih. Habis ini bisa bolak-balik kan, bisa ke sini, nanti ke sini lagi. Nah Mas nggak bisa yang atasnya Mas, nggak keluar airnya Mas, saya kayak gini. Nah Mas, bawahannya telepak ke atas Mas, saya kalau untuk mutar nanti ku pasang ke bawah, ku tekan ke bawah, habis diisi air ku setar, lepas lagi ke atas. Nah tatakan yang bawahnya, nah yang di atas juga nggak ada keluar airnya. Jadi pakaian tuh mandek di atas itu, nggak bisa bolak-balik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu kainnya. Oke teman-teman, setelah pengamatan pada bagian inti gear pulsator ini, mengapa kok bisa terjadi tidak ada tenaga pada saat proses pencucian. Dan saya perhatikan ternyata pada bagian gear inti pulsator ini mengalami keausan, jadi tidak bisa berfungsi. Dan ini saya memiliki bagian contoh pulsator yang masih baik pada inti gearnya, dan ini yang rusak. Saya akan mencoba memindahkan, bagaimana cara memindahkan antara gear pulsator yang ada ini yang kondisinya masih bagus. Kita bisa melakukan dengan cara memberikan lubang di pada bagian sisi kanan kiri. Di sini kita lakukan pengeboran sedikit, tujuannya untuk memudahkan kita melakukan pelepasan pada bagian inti gear pulsator ini, karena dengan cara ini saya rasa adalah merupakan cara paling mudah untuk melakukan pelepasan inti gear pulsator. Oke, kita beri alas pada bagian bawah terlebih dahulu. Saya berikan alas supaya agak tinggi. Dan kemudian kita harus menyiapkan, ya ini mur atau besi apa yang sekiranya bisa untuk mendorong pada bagian lubang yang telah kita bor tadi sedikit. Dan kita bisa melakukan pendorongan dengan cara memukul perlahan-lahan. Kita pukul perlahan-lahan dari sebelah kanan dan sebelah kiri secara bergantian, dan maka akan perlahan-lahan pula inti gear pulsator ini akan terdorong. Nah ini sudah mulai terdorong ya, sedikit lagi. Nah ini akan nantinya terlepas. Oke, kita dorong lagi hingga terlepas.
Jadi ini adalah cara paling mudah untuk melepas inti gear pulsator. Oke, sudah terlepas ya intinya. Nah, ini inti gear pulsator yang masih kondisi bagus sudah terlepas. Seperti ini bentuknya. Nah, tadi terpasang seperti ini. Kita bisa tinggal dorong dari bagian atas. Nah, ini. Dan ini akan kita pindahkan rencananya. Kita pindahkan pada bagian pulsator yang rusak tadi. Dan untuk inti gear pulsator yang masih bagus itu masih terlihat parit-paritnya masih utuh, tidak rata. Oke, coba kita lanjut pada pulsator yang lama. Nah, ini pulsator yang kita anggap rusak. Kita coba cara sama, kira-kira apakah bisa. Terkadang memang ada cara yang termudah bisa kita lakukan dengan cara memukul pada bagian atas hingga terlepas, tapi ada juga pada bagian gear inti pulsator ini sifatnya permanen, jadi tidak bisa dengan mudah dilepas. Oke, dengan cara yang sama saya melakukan pengeboran terlebih dahulu sedikit pada bagian atas ya. Saya bor untuk memberikan sebagian rongga agar bisa memberikan dorongan nantinya seperti tadi. Nah, sedikit lubang. Dan selanjutnya coba kita lakukan hal yang sama. Oke, kita dorong perlahan-lahan. Apakah dengan mudah pula ya kita melepas gear ini? Semoga saja ini tidak mengalami kesulitan, jadi proses penggantian ini berjalan dengan lancar. Dan saya juga melakukan pemukulan kanan kiri pada bagian atas pulsator ini untuk mencoba melepas. Tapi sepertinya ada perbedaan. Ini sepertinya sedikit mengalami kesulitan ya. Nah, ini kita lihat. Sepertinya menyatu. Jadi kategorinya ini adalah pulsator yang memiliki gear inti pulsator ini menyatu, sehingga cukup sulit ini sepertinya untuk kita lepas. Kalau untuk gear seperti ini kita harus menggunakan dengan cara kedua, yaitu dengan cara kita panaskan terlebih dahulu. Kita panaskan pada inti gear pulsator ini, karena dengan cara dipukul tadi tidak membuahkan hasil. Oke, coba saya pukul lagi setelah saya panaskan. Wah, benar-benar tidak ada pergerakan sedikit pun ya teman-teman. Ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi apabila teman-teman menemui masalah seperti ini, mungkin bisa dengan cara ini, cara melepasnya. Jadi kita harus memberikan penahan pada bagian atasnya, kemudian
kita harus lakukan pelepasan ini dengan cara diberi pemanas las ya, dipanaskan terlebih dahulu hingga benar-benar terdorong, karena dengan cara ringan didorong secara perlahan-lahan tidak membuahkan hasil. Oke, ini cara terakhir sudah, tidak ada cara lain untuk melepas ini karena memang inti gear pulsator ini dirancang sifatnya permanen, jadi tidak untuk langsung bisa dengan mudah dibuka untuk diganti. Mungkin harus mengganti semua ini ya teman-teman, kalau memang kita tidak berhasil membukanya ini. Baik, saya lakukan pemanasan pada bagian inti gear pulsator hingga benar-benar panas. Ini saya panaskan benar dan sambil saya tekan ke bawah, tujuannya agar bisa terdorong keluar inti gear pulsator itu sambil saya panaskan. Nah, ini sudah terlihat sepertinya sudah mulai keluar. Oke, saya coba panaskan lagi. Oke, sepertinya sudah mulai terasa ini keluar karena sifat panas, dan coba kita dorong. Oke, mungkin kurang kuat. Kita coba pukul saja karena ini inti gear pulsatornya sudah panas, jadi mungkin kalau kita pukul ini bisa keluar. Oke, kita pukul terus kanan kiri. Ini sepertinya sudah ada kemajuan ya teman-teman, benar-benar sulit ini melepasnya. Dan kita coba cepat-cepat, jangan sampai mengering, karena kalau sudah mengering akan mengeras kembali sehingga kita akan sulit melepasnya. Jadi pada saat inti gear pulsator ini sudah panas, maka kita cepat-cepat mendorongnya keluar. Oke teman-teman, sudah keluar. Nah, ini inti gear pulsatornya sudah terlepas. Nah, begini, jadi sudah terlepas. Memang cukup sulit melepasnya. Dan mengapa begitu sulit? Ternyata memang ada perbedaan. Nah, ini yang baru. Jadi yang baru ini tidak ada pengganjal pada bagian atas. Dan yang lama memang bentuknya seperti ini, dan pantas saja di bagian atasnya ada ganjalan, sehingga walaupun kita dorong tidak akan bisa keluar karena memang sudah terganjal. Jadi memang gear ini sifatnya permanen. Nah, ini sudah rata ya, inti gear pulsatornya tidak ada lagi parit-paritnya, merata sudah. Dan yang bagus ini yang ini. Nah, ini parit-paritnya masih terlihat rapi. Dan kita akan mencoba memasangkan ya. Ini kita pasang yang baru pada posisi begini, kita bisa memasangnya langsung. Oke, sepertinya cocok, namun longgar ya, tapi itu tidak masalah. Yang terpenting kita sudah bisa melepasnya. Maka bagaimana caranya supaya itu bisa terpasang? Kita bisa menggunakan lem Dekton ya, ini yang 5 menit. Kita minta bantuan dengan lem ini, dan kita coba pasang nanti seperti ini. Tapi sebelumnya kita harus cor terlebih dahulu pada bagian sisi dalamnya ini menggunakan lem Dekton 5 menit.
Dan kita siapkan isolasi untuk menutup pada permukaan lubang yang telah kita lubangi tadi. Nah, ini juga kita tutup supaya lem nanti tidak keluar secara langsung. Oke, siap, kita melakukan adonan lemnya ini. Yang pertama kita tuangkan untuk warna yang putih, kemudian kita tuangkan juga warna yang hitam dengan takaran yang sama. Jadi antara hitam dan putih ini kita campur aduk. Nah, kita aduk merata. Semakin adukan kita ini merata, hasilnya pun akan semakin baik. Jadi pada saat proses pengadukan lem ini jangan terburu-buru, pastikan harus benar-benar merata ya teman-teman. Oke, saya aduk dulu hingga merata. Ini. Dan tujuannya adalah ini untuk membuat nanti inti gear pulsator itu betul-betul merekat kuat pada bagian pulsator ini. Oke, kita masukkan campuran lem ini pada bagian pulsatornya. Kita masukkan saja sedikit demi sedikit, langsung cepat ya teman-teman, karena ini kalau sudah tercampur begini kita tidak bisa lama-lama, nanti bisa cepat mengering. Masukkan saja, tidak usah ragu. Kita masukkan semua adonan lem Dekton ini 5 menit. Dan setelah cukup, kita bisa masukkan inti gear pulsator ini ke bagian tengah dengan bantuan ini ya, baut nanti ya. Jadi pada saat kita masukkan, oke, saya sedang melakukan pemasangan, saya masukkan secara perlahan-lahan dan saya dorong. Dan ini posisinya sudah masuk tapi belum rapat betul. Nah, ini sebagian lem keluar, tidak apa-apa karena terdorong kan teman-teman. Coba kita buang dulu, bersihkan. Oke, sudah. Nah, di situ akan terlihat lubang baut ya. Di situ rencananya akan saya pasang bautnya agar benar-benar mengikat ya. Ya, karena dengan cara begini adalah cara yang saya rasa cukup baik. Oke, kita bersihkan dulu. Sudah sekiranya bersih. Nah, ini. Oke, sepertinya sudah. Dan kita bisa mulai nantinya memasang bautnya. Jadi pada pemasangan ini kita menggunakan baut, jadi akan mendapatkan hasil yang center ya, pas di tengah. Nah, oke, kita berikan ring dulu, berikan ring, kemudian kita berikan pengganjal, terserah dari apa. Ini saya menggunakan sebuah bearing ya, dan kemudian saya pasang bautnya. Oke, saya pasang. Oke, sudah terpasang, tinggal kita kencangkan. Nah, pada saat kita kencangkan itu otomatis inti gear pulsator akan tertarik ya, tertarik lebih dalam sehingga semakin kuat dan hasilnya akan
rata center. Oke, kita setelah itu bisa kita bersihkan sebagian lem yang tadi sempat keluar. Ini tidak apa-apa, ini dibersihkan menggunakan lap saja sudah bisa karena belum kering ya, karena proses pengeringan ini cukup lumayan lama, mungkin sekitar 20 menit sudah kering. Oke, kita sambil menunggu hasilnya. Kita bersihkan saja, tidak apa-apa, ini kotor. Nah, begini teman-teman, dan itu terlihat inti gear pulsator benar-benar sudah masuk dan center. Dan kotoran ini bisa kita bersihkan nanti saja. Oke, setelah saya bersihkan, kita bisa keringkan kurang lebih ini sekitar 1 hari ya. 1 hari saya rasa sudah cukup kering ya. Jadi campuran lem Dekton tadi benar-benar kering. Jadi untuk proses pengeringan ini dibutuhkan waktu kurang lebih 1 hari ya. Nah, ini sudah kering, nanti bisa kita lakukan pelepasan. Oke, mungkin sudah saatnya, ini sudah kering. Kita coba raba di bagian lem ini. Oke, sepertinya sudah kering, jadi mungkin kita bisa melakukan pelepasan. Nah, ini proses pengeringannya memakan waktu kurang lebih 1 hari. Dan setelah itu kita bisa mulai membuka bautnya ini. Kita buka dulu bautnya. Dan kita lihat nanti hasilnya. Memang cukup kuat. Dan proses pelepasan ini tidak sulit. Ya, tidak sulit, kita bisa melepas perlahan-lahan bautnya ini. Oke, sudah terlepas ini bautnya. Nah, ini pengganjalnya. Dan ini ringnya. Oke. Nah, ini sudah mulai saya lakukan pelepasan. Dan untuk melepas as bantuan itu kita bisa dengan cara mendorongnya saja. Ya, kita coba pukul, kita lepas asnya nih yang lengket. Ya, pukul saja. Oke, sudah. Sepertinya sudah terlepas. Nah, ini as bantuan. Dan sudah kering, benar-benar kering ini sepertinya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Cukup rapi dan benar-benar tidak ada kesalahan sepertinya kita. Nah, ini nanti murnya dipasang seperti ini.
Ya, oke, sepertinya sudah sempurna, mantap teman-teman. Selanjutnya kita bisa langsung saja ini kita uji. Kita tutup dulu. Tutup, nanti kita akan langsung lakukan pemasangan langsung pada unit mesin cuci dan kita lihat nanti hasilnya. Oke, sudah, kita kembalikan lagi, kita rapikan posisinya seperti semula. Nah, seperti ini, tidak nampak ya modifikasinya, benar-benar tidak nampak. Oke, selanjutnya kita coba pasang langsung pada unit mesin cuci. Oke, kita pasang ini pulsatornya dan kita pasang bautnya. Jadi untuk teman-teman apabila ada mengalami masalah pada bagian pulsator ya, mengalami kerusakan aus, jadi tidak usah khawatir. Apabila tidak terdapat yang sama persis, kita bisa melakukan modifikasi seperti yang saya lakukan ini. Jadi jangan khawatir, walaupun tidak ada cara tapi masih ada jalan seperti ini ya, tidak ada partnya, kita bisa melakukan dengan cara ini dengan melakukan modifikasi. Tapi apabila memang ada partnya yang sudah jadi ya, tidak ada salahnya kalau teman-teman ingin langsung menggantinya langsung ya, ganti langsung yang baru tanpa modifikasi, mungkin itu lebih bagus. Ini saya lakukan karena untuk part pulsator ini sama sekali sulit saya mendapatkan, sehingga saya melakukan modifikasi ini. Tujuannya agar proses perbaikan ini bisa saya selesaikan dengan mudah. Baik teman-teman, ini saya sudah isi pakaian dan hasilnya sempurna ya teman-teman. Jadi mesin cuci ini sudah bisa beroperasi lagi dengan normal. Dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman seprofesi maupun teman-teman yang mau belajar. Oke, sampai jumpa teman-teman pada video saya selanjutnya. Dadah. Iya, Bu.